Selamat datang kepada Bapak Agustin Najamudin, calon gubernur Provinsi Bengkulu 2020-2024, sang legendaris tertaruh tangguh yang telah hadir di depan kita semuanya, siap untuk mengikuti pilkada tahun 2020 ini. Insya Allah kita dari seluruh masyarakat itu akan bersama-sama untuk membantu beliau ini hingga gerbang terbuka luas bagi kita untuk melakukan suatu perubahan yang besar untuk daerah kita ini. Bapak-bapak mungkin tahu, zaman dahulu beliau, zaman keemasan beliau pernah sukses. Sekarang kita ulangi kembali seperti kematian zaman itu yang selama ini tidak pernah lagi kita dapati, dan juga para nelayan yang selama ini yang kita nantikan arahan dan untuk lebih maju lagi bagaimana untuk meningkatkan daripada hasil pertanian dan sebagainya, insya Allah. Oke. Ya, jadi ada permintaan bahasa OB. Jadi Pak Gubernur, mohon maaf Pak ya, kami itu saya pakai bahasa kami pasar OB. Jadi macam itu Pak. Jadi relax ya. Jadi dengan kehadiran Eko beliau pada itu, jadi maksud Eko, apapun gelak yang ingin kita ada semacam jejak pendapat dan sebagainya, gelak dengan beliau langsung dari ketua wilayah, siapa bela yang letak izin jelas, silakan dari orang bawah, silakan sampaikan, apa yang disampaikan. Jadi sudah itu saat pertemuan itu kita langsung ke pasar kasih. Agus Renirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan memanjat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada petang hari ini kita dapat berkumpul di sini. Lagi live ini. Kalau gubernur kita periode yang akan datang, yaitu Bapak Haji Najamudin Basri, Agus Najamudin. Hidup Agusri! Hidup Agusri! Hidup Agusri! Nama Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan Di mobil ini, kamu ajar. Gimana pendapat khusus di pertanian. Ya, fokus ini. Ya terus Pak. Dan untuk Bapak ketahui, nama saya adalah Faridul Safi, Putra Pasar Baru Asli. Saya adalah sebagai ketua kelompok tani Pasar Baru Sawah Tengah Pasar Ibu. Dalam hal ini, dalam pembicaraan dengan Bapak pada kesempatan ini, kami mau menanyakan. Sebelum kami menanyakan, kami akan bercerita sedikit Pak, di mana pada beberapa waktu yang lalu Bapak menjabat Gubernur Provinsi Bengkulu. Kami atas nama kelompok tani pertanian persawahan Sawah Tengah Pasar Ibu sangat merasa terangkat, di mana kami mendapat bantuan dari Bapak waktu Bapak menjabat Gubernur Provinsi Bengkulu, yaitu bantuan traktor. Jadi traktor ini sudah kami manfaatkan juga daripada kami menerima yang sebenarnya kami lupa di Medan Jaya sampai sekarang masih utuh dan dapat kami manfaatkan. Nah sekali lagi kami atas nama warga Pasar Baru dari kelompok tani pertanian Pasar Baru ini selalu mengenang jasa Bapak. Karena dengan adanya bantuan Bapak kami sangat Nah untuk itu harapan kami ke depannya supaya dapat
nanti kapan Bapak terpilih, lebih ditingkatkan lagi Pak. Kalau sekarang adalah traktor yang akan datang mungkin mesti dari Cina. Jadi kami atas nama warga desa Pasar Baru, Perompotan di Jawa Tengah Pasar Ibu, mohon kepada Bapak kami, Bapak terpilih, kami kita dilanjutkan pemberian itu. Nah, terima kasih. Dari kami Pak, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, saya mertuanya Pak Soekarno yang bertugas di Lulus, kalau nggak salah mau mendampingi Pak Agus Rim. Di sini saya tidak melebar, saya ingin memohon kepada Bapak Agus Rim. Kami selaku Ketua Sanggar Malin Buano, kami ingin memajukan seni budaya, seni tari, seni tepuk tari serunai gandai. Mudah-mudahan akan kami hidupkan kembali. Selama ini tidak ada yang membimbing kami, tidak ada yang mengekspos kami. Jadi kami vakum, Pak. Vakum, jadi kami berjalan sendiri. Jadi ada kebudayaan di daerah. Kami inisiatif kami sendiri Pak, seperti ada perkawinan, ada hajatan, itu inisiatif kami sendiri, tidak ada yang berhubung. Kami mohon nanti dari pihak kebudayaan Bengkulu ingin supaya bisa turun ke lapangan atau ke lokasi kami untuk membimbing kami budaya-budaya kita di daerah. Dan yang kedua, tidak ada banyak lebar ini Pak. Saya juga selaku anggota Majelis Taklim, itu juga Majelis Taklim berjalan sendiri, tidak ada yang memang istilahnya belum. Mungkin alasannya sekarang ini selaku corona, jadi sekarang lagi mandek. Jadi mudah-mudahan kita corona yang ini kita anggap sudah selesai. Jadi mudah-mudahan kami Majelis Taklim kami akan bertinggi lagi dan aktif kembali Pak. Sekarang lagi vakum Pak, katanya nggak boleh. Jadi mudah-mudahan kami rindu sekali Pak, pengajian, jadi sekarang mungkin tidak boleh. Dan cuma itu saja usulan saya, kami mohon terima kasih. Dan kami juga mengharap Bapak, kami sangat sekali untuk Bapak maju lagi seperti yang dulu Pak. Kami merasa Agus Rim. Ya, terima kasih Bu ya. Harus kita lanjut Pak. Coblos nomor urut 3. Agus Rim. Agus Rim. Bengkulu maju. Bengkulu maju. Agus Rim. Bengkulu nomor urut. Alhamdulillah. Terima kasih kepada bapak-bapak yang telah hadir pada sore hari ini dalam acara kata itu silaturahmi dengan Bapak calon gubernur kita, insya Allah menjadi gubernur, berkat doa dan dukungan kita bersama. Kami harapkan kepada bapak-bapak untuk menjawab pertanyaan saya, siap gak kita bantu coblos nomor 3 pada 9 Desember nanti? Alhamdulillah. Kemudian daripada itu, kami selaku ketua rukun nelayan itu perlu banyak hal yang akan kami sampaikan kepada Bapak Agus Rim. Kami lihat di program Bapak sangat menyentuh bagi kami, yaitu di situ ada programnya bantuan untuk nelayan. Jadi kami mungkin nanti kalau Bapak menang itu tetap kami tagih gitu Pak, tetap kami tagih karena itu sudah masuk dalam program Bapak. Kami selaku nelayan insya Allah siap mendukung Bapak untuk berlaga dalam pilkada nanti. Kemudian daripada itu nanti kami harapkan kepada Bapak untuk turun ke pantai melihat keadaan kami Pak.
karena di pantai itu kami ini adalah nelayan tradisional. Di situ ada tempat kami masuk parkir perahu. Waktu dangkal, waktu pasang surut, kami terpaksa menolaknya, Pak, mendorongnya sehingga sampai ke tempat kami parkir. Jadi harapan kami, kalau seandainya nanti izin Allah Bapak menang, kami harapkan untuk memperbaiki tempat parkir kami tersebut. Kemudian daripada itu, harapan kami kepada Bapak, harapan kami jangan sampai Bapak setelah menjadi gubernur nanti, jangan sampai seperti gubernur yang sudah, Pak. Gubernur yang sudah setelah kampanye hari ini, kampanye yang akan datang ke sini. Jadi harapan kami kepada Bapak, jangan sampai begitu, Pak. Karena kami sangat membutuhkan pimpinan kami di Provinsi Bengkulu. Jadi minimal 1 tahun 1 kali kami ada, Pak, acara rutin, yaitu ke Duri Pantai. Jadi harapan kami nanti Bapak, kalau seandainya kami mengundang, kami harapkan untuk hadir di pantai kami, ikut serta dengan kami sehingga kerjasama kita yang baik mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik. Kemudian daripada itu, insya Allah pada tanggal 11 bulan ini, Pak, mungkin hari Rabu besok, kami akan mengadakan kenduri pantai. Jadi harapan kami kepada Bapak untuk dapat hadir di tengah-tengah kami untuk dapat menghadiri acara kami tersebut. Kemudian daripada itu, banyak hal yang perlu kami sampaikan lagi, Pak. Kemudian muara kami, Pak, sering pendangkalan. Jadi harapan kami nanti apakah itu di Lengan, kemudian penahan abrasi itu mungkin masih kurang, mohon dilanjutkan lagi sehingga kami keluar masuk ingin ke laut nelayan bisa keluar dengan nyaman. Mungkin itu saja, Pak, yang dapat kami sampaikan. Harapan kami apapun yang kami sampaikan tadi itu saya mewakili teman-teman nelayan. Semoga Bapak dapat melaksanakan hal tersebut. Kemudian daripada itu, sekali lagi, Agus Rin Imron, Agus Rin Imron, pilih nomor 3. Alhamdulillah. Pak, saya menanya ya tuh. Agus Rin Imron. Agus Rin Imron. Saya dari pewakilian Karang Taruna, Pak, dari pemuda Pasar Baru. Untuk pemuda, untuk Pasar Baru, untuk semuanya, Pak, untuk diberikan lapangan kerja. Itu aja, Pak. Saya Pak, lebih kurang. Ida Firman, tuan rumah yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih para sepuh satu yang saya hormati. Ada tokoh kita Pak Isda yang bersama-sama kita. Dulu rencana calon wakil gubernur kita ini memang banyak. Salah satunya beliau, Bang Isda, ada Mas Kakno, tapi terakhir memang partai punya kebijakan yang lain. Saya terpaksa harus yang memilih satu atau dipilihkan oleh partai satu. Jadi, tapi semua kawan-kawan, walaupun beliau belum sempat mendampingi kami, insya Allah ke depan beliau akan jadi gubernur atau jadi wakil gubernur. Nanti Mas Kakno juga seperti itu. Insya Allah kita terus berkawan sampai kapanpun, berkawan, bersahabat dari dulu dan sampai sekarang. Sebenarnya saya sampai ke buku-buku ini yang paling teringat itu adalah bagaimana kita bahu-membahu menghadapi masa sulit ketika itu tahun 2007 pada saat kita 2007
pada saat kita kena gempa besar dulu. Pada waktu itu saya hari pertama gempa, semua jalan terputus. Penduduk kita di sini nyaris kosong. Semuanya melarikan diri arah ke Sumatera Barat dan ke arah ke yang tempatnya lebih tinggi. Hari kedua juga sama, saya masih ingat betul. Hari ketiga juga demikian. Yang saya tidak bisa lupa itu hari keempat, hari kelima ada desa yang belum sama sekali bisa kita tembus di ujung arah apa nama desa saya lupa. Air Rame. Sampai saya terpaksa membawa beras pakai helikopter mencari desanya sampai ya saya terpaksa harus turun di situ. Dan satu kali helikopter saya kehabisan bahan bakar, terpaksa harus di daerah Rame, hampir mati kita di situ karena pas turun helikopternya juga mati. Tapi berkat kerja keras kita semua dengan seluruh masyarakat dan keluarga kita di Buku-Buku, kita bisa mengatasi persoalan itu. Persoalan itu sangat sulit. Pada waktu itu saya harus terpaksa ribut sama SBY karena pemerintah pusat menganggap ini biasa-biasa saja. Mereka menghitung cuma sekian ribu saja rumah yang rusak, padahal rumah kita semuanya rusak. Hanya pada waktu itu dilihat dari atas tidak rusak karena atap kita turun semua ke bawah masih utuh. Amblas kan? Tapi kalau dilihat dari atas atapnya utuh, tapi bawahnya sudah tidak ada lagi kayak begini, bawahnya hancur, tapi atapnya masih utuh. Apa yang saya ingin sampaikan dari sini? Terbukti bahwa semua warga Buku-Buku ini adalah orang-orang yang tangguh. Wajar kalau seandainya kabupaten ini jadi sebuah kabupaten yang maju di provinsi Bengkulu. Karena sejarah juga membuktikan kabupaten ini adalah melahirkan orang-orang penting, orang-orang hebat di Republik ini. Ke depan sebenarnya saya punya keyakinan kabupaten ini akan menjadi kabupaten yang betul-betul kuat di provinsi kita. Saya yakin kalau saja dulu program kita sudah berjalan semuanya, saya tidak bisa membayangkan bagaimana hebatnya kabupaten ini. Zaman saya ingin di sini ada sebuah pelabuhan besar di Buku-Buku ini, tapi sampai sekarang saya mendengar belum juga terrealisasi. Karena kalau kita buka pelabuhan besar, maka sebagian besar dari Padang itu akan mengarah ke sini, bukan kita yang lari ke Padang. Tapi kita belum dilaksanakan, ya tidak apa-apa. Irigasi di sini kurang sedikit lagi ketika itu. Kalau sudah selesai akan luar biasa. Saya ingin menyampaikan ke depan, insya Allah kita jadi gubernur, maka tahun pertama yang akan saya lakukan untuk Kabupaten Buku-Buku, pertama saya akan bagikan kembali 10.000 unit hand traktor kembali. Dan kita akan bagikan 10.000 unit mesin potong rumput. Untuk apa hand traktor dan untuk apa mesin potong rumput? Hand traktor untuk sawah, mesin potong untuk para pemilik kebun sawit. Itu pertama. Yang kedua yang akan saya lakukan adalah saya akan menggratiskan seluruh anak SMA yang dipungut bayarannya sampai sekarang. Saya mendengar anak SMA dipungut bayarannya 100 sekian ribu. Betul Pak. Ya, tidak semua orang tua kita punya uang. Ada kalanya apalagi zaman sulit seperti ini, kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang makan pun susah. Maka negara harus hadir, pemerintah harus hadir. Saya berjanji akan menggratiskan mulai 2021. Insyaallah ya. Jadi anak-anak SMA tidak perlu lagi membayar kewajiban bulanan yang 100 sekian ribu itu.
pemerintah provinsi akan tanggung. Insya Allah, ya. Kemudian saya jamin ketika kita jadi gubernur, kita akan naikkan harga sawit menjadi di atas 2.500. Bagaimana caranya menaikkan harga sawit itu? Caranya saya akan membangun pabrik CPO mini di setiap desa, satu pabrik CPO mini, sehingga rakyat tidak perlu lagi menjual buah sawitnya, mereka akan menggiling sendiri buah sawitnya dan akan menjadi minyak, sehingga buah sawit kita itu tidak mesti harus dijual ke pabrik yang harganya sangat murah. Bisa. Sudah ada proyek contohnya, sudah berjalan. Kita sudah lakukan sekian banyak di tempat di Bengkulu ini, dan saya pastikan itu akan berjalan di setiap desa di Provinsi Bengkulu. Itu untuk karet, untuk sawit. Untuk karet, mungkin di sini tidak ada. Karet harus di atas 15.000, minimal 10.000. Zaman saya silakan cek, zaman saya harga karet itu minimal 13.000. Zaman saya gubernur. Silakan cek. Bagaimana caranya menaikkan harga karet? Kita harus perbanyak pabrik. Jangan orang mendirikan pabrik dihalang-halangi dengan izin itu, izin ini, izin itu, izin ini. Kalau perlu nggak perlu izin. Yang penting pabrik bisa menyerap karet rakyat. Kalau tidak ada investor, pemerintah yang harus bangun. Pemerintah yang harus bangun. Bagaimana caranya? Ada uang dari kabupaten, ada uang dari provinsi, ada sultan di Jakarta yang sudah punya kekuasaan untuk membantu kita. Jadi karet sawit ini menjadi luar biasa. Baru nelayan. Nah, nelayan di Muku-Muku ini mestinya ya sudah harus punya pelabuhan induk nelayan satu yang bagus, sehingga tidak perlu lagi ada masalah urusan parkir, perahu. Mestinya kita sudah harus melangkah kepada industri perikanan yang lebih maju. Jangan lagi ngurusin urusan yang seperti ini. Ini kan terbukti kita ini masih terbelakang sekali. Ketika saya jadi gubernur, saya pastikan Pak, nelayan yang ada di Muku-Muku di sini punya dermaga sendiri dan punya tempat parkir yang aman. Bagaimana caranya? Tidak sulit, tidak terlalu mahal, karena laut di sini kan tidak pula sulit sekali untuk dibuat pelabuhan nelayan. Yang sulit itu kalau membuat pelabuhan besar untuk kapal-kapal besar. Kalau nelayan kan nggak seperti itu. Mestinya sih sudah selesai. Dulu kita sudah rencanakan di Muara apa dulu ya? Bantal. Terus belum jalan. Terbengkalai. Bupatinya kemana itu? Ya udahlah. Nah, saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi dengan undang-undang yang baru, kekuasaan gubernur itu besar. Kalau bupatinya kurang beres, lapor ke gubernur. Ya. Kita punya hak veto untuk membatalkan APBD kabupaten kalau tidak sesuai dengan apa yang rakyat mau. Kita usah khawatir, kekuasaan gubernur itu besar. Lalu apa program kita selanjutnya? Yang paling penting, kita akan menyediakan jutaan bibit sawit gratis. Bibit unggul sawit gratis. Kenapa bibit sawit ini harus campur tangan negara, harus campur tangan pemerintah? Saya sedih sekali ketika dulu jadi gubernur, pada waktu itu harga sawit 300 perak. 6 bulan saya menjadi gubernur, alhamdulillah naik ke 900 dengan segala cara kita. Yang sedih itu begini, kalau bibit sawit ini kita tidak sediakan dan kita biarkan rakyat mencari sendiri bibit sawitnya, mereka ambil bibit sembarangan atau beli sembarangan,
mereka tanam, mereka pupuk, tiap hari dipelihara. Pas tanggal harus berbuah, baru mereka ketahuan bahwa bibit ini adalah bibit yang salah. 2 tahun lebih mereka menunggu, baru ketahuan bibitnya salah. Bayangkan saranya rakyat seperti apa. Itu tidak boleh lagi terjadi. Kenapa? Kalau bibit sawit ini bagus, hasilnya juga berlipat ganda. Untuk pesan sawit ini sepertinya sederhana, tapi ketika salah bibitnya, ya memang berbuah, tapi asal-asalan buahnya sedikit buah. Maka pemerintah provinsi akan mengambil alih untuk bibit sawit seprovinsi Bengkulu akan disediakan oleh Pemda Provinsi Bengkulu gratis untuk sawit. Ya. Lalu pupuk, kita yang sederhana-sederhana saja Pak, nanti dulu yang berat-berat. Yang urusan perut dulu yang harus kita selesaikan. Saya mendengar harga pupuk sangat mahal saat ini. Iya betul. Kenapa demikian? Karena pemerintah kita kurang memintanya ke pusat. Zaman saya tidak hanya sekedar murah pupuk. Silakan cek. Zaman saya gratis pupuk kita sediakan. Silakan cek. Kenapa? Karena saya mintanya banyak. Ke pemerintah pusat saya mintanya banyak. Buat tahun depan saya sudah minta tahun ini. Kalau kepala dinasnya nggak becus, minta bisa pecat kepala dinas. Ya, satu orang seperti itu. Silakan buktikan. Ke depan tidak boleh lagi. Begitu juga dengan gas. Saya dengar ibu-ibu, dulu kompor gas yang kita berikan 10 tahun yang lalu sampai hari ini belum diganti. Ya belum. Saya tidak bisa bayangkan itu kompor sudah seperti bentuknya seperti apa sekarang. Pasti sudah tua sekali. Dan saya dengar tidak hanya kompornya yang belum diganti, gasnya pun mahal sekarang. Ya, sama juga persoalannya. Itu kemampuan kita meminta kota. Kota itu jatah dari pemerintah pusat. Kalau kita tidak minta, akhirnya ya dapatnya sedikit. Kalau dapatnya sedikit, rakyat susah. Kita kan berebut dengan provinsi-provinsi yang lain se-Indonesia ini. Jadi kita mintanya harus banyak. Zaman saya 1 tahun ke depan harus sudah selesai tahun ini. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu sekarang mungkin mendengar ada namanya program OTS. Bahkan zaman saya 4 tahun ke depan saya sudah kerjakan di depan. Supaya rakyat kita tidak susah. Tapi kalau kita mengalir sedikit-sedikit, tidur, menikmati mobil dinas, nggak mau ambil risiko, ya susah. Saya tidak mau demikian. Saya selalu katakan, kalau saya tidak mampu mengatasi persoalan 2 tahun, saya ambil back mundur. Nggak perlu lama-lama. Kalau kita akan mampu, pasti mampu. Kalau kita nggak bakal mampu, ya lebih suruh orang lain. Iya, Pak. Jangan kita sudah tidak mampu, masih kotor, mau terus. Ya kan? Siapa tahu adalah orang lain yang lebih mampu. Saya tidak akan pernah mencalonkan diri lagi jadi gubernur Bengkulu kalau bukan provinsi kita saat ini menjadi provinsi paling miskin di Sumatera. Tidak mau. Cuman karena sekarang ini kita jadi provinsi paling miskin, paling terbelakang, nggak punya pilihan. Saya bilang sama beliau, tanya sama beliau. Saya bilang kita nggak punya pilihan. Kalau kita biarkan terus kondisi seperti ini, gawat. Rakyat kita makin hari makin parah. Jalan di mana-mana rusak. Jalan di mana-mana rusak. Petani susah, ibu-ibu susah. Saat panen raya harga gabah hancur. Ya kan, pada saat nggak panen harga beras tinggi sekali. Pupuk pada saat rakyat perlu tidak ada. Nah, akhirnya saya bilang sudahlah, biar saya turun kembali. Nanti kalau sudah bagus, sudah normal kembali, ya saya mengundurkan diri juga nggak ada masalah. Yang penting saya kasih dulu persoalan. Pemimpin itu menurut saya, ya buat semuanya lah, bukan buat saya saja, harus berani ngambil risiko buat menyelesaikan persoalan rakyat.
Jangan hari ini kita minta dukungan rakyat, semua kita iyakan. Tapi setelah kita jadi, apa yang menjadi kewajiban kita kepada rakyat, kita lupa. Kita tidur, setiap diajak rakyat diskusi kita katakan ini salah, itu salah. Enggak begitu. Saya pada saat mengatasi harga sawit tahun 2005 yang pada waktu itu hanya 300 perak, 300 perak, nggak akan lupa di jejak digitalnya kan ada 300 perak pada waktu itu, sementara di provinsi tetangga sudah 800-900 pada tahun 2005-2006. Akhirnya saya panggil beberapa pabrik sawit. Saya bilang rasanya sudah cukup, kalian ini menikmati untung yang sangat besar. Kali ini tolong ambil sawit rakyat saya dengan harga yang normal. Janganlah diambil dengan harga 300 dengan alasan murah lah. Ya kalau gitu kan, entah apalah. Sekali saya panggil tidak mau, 2 kali saya panggil tidak mau, 3 kali saya panggil saya ancam. Hanya ada 2 pilihan, pabrik kalian saya tutup atau ambil buah sawit saya. Alhamdulillah naik harga sawit 900. Saya belikan truk berapa puluh biji. Saya persiapkan jika sawit rakyat ini tidak diambil oleh pabrik, pemerintah akan beli dan pemerintah akan biayai untuk jual ke provinsi tetangga. Pada waktu itu selesai urusan. Mungkin saya salah mengambil kebijakan seperti itu dari sisi administrasi pemerintahan, tapi kalau saya tidak ambil resiko itu tidak bisa menyelesaikan persoalan. Bagi saya, apapun resikonya akan saya ambil. Yang penting persoalan rakyat selesai. Bahwa akibatnya kepada diri kita nggak ada masalah. Kok rakyat akan tahu kok apa yang sudah pernah kita buat dan apa yang tidak pernah kita buat. Rakyat menilai, Pak. Rakyat yang akan menilai sendiri. Daripada kita diam-diam saja, ketika kita sudah tidak jadi gubernur, tidak ada yang rakyat rasakan apa yang sudah kita buat. Percuma jadi gubernur tidak berbuat apa-apa. Nah, pada saat saya jadi gubernur, saya akan lakukan yang mampu saya lakukan dan risikonya tidak akan saya bebankan kepada rakyat dan akan saya tanggung sendiri. Itu program-program kita yang muluk-muluk, yang besar-besar. Ya sebenarnya bisa saja kita bicara yang besar-besar, tapi selalu saya katakan perut rakyat kita selamatkan dulu. Setelah perut rakyat selamat, baru kita pikirkan yang besar-besar. Dulu saya naik traktor dulu, pupuk gratis, kompor gas. Baru saya mulai bangun rel kereta api. Saya bangun Pantai Panjang. Rencana Pantai Panjang itu dari ujung Muko-Muko sampai ke ujung Tau. Jalan lintas itu, jalan lintas barat itu bukan di situ rencana kita. Rencana saya jalan lintas barat itu hanya 100 meter maksimal dari pinggir laut, dari Padang sampai ke Lampung. Padang pun sudah sepakat akan membuat hal yang sama sampai ke Aceh. Lampung pun sudah sepakat sampai ke Bakahuni. Itu kesepakatan kita. Kita sudah mulai. Jadi Pantai Panjang itu bukan hanya di Pantai Panjang, itu hanya bagian kecil dari rencana besar. Cuma sayang belum terselenggara semuanya. Ya mudah-mudahan ke depan akan kita selesaikan semuanya. Mohon doa restunya. Begitu juga yang lain-lain. Cuman saya tidak akan pernah membuat program yang besar-besar itu sebelum perut rakyat aman dulu. Kalau perut rakyat sudah aman, kita enak bicara yang besar-besar. Tapi kalau kita bicara yang besar-besar, rakyat kita kelaparan, diketawain kita. Makanya traktor dulu, pupuk gratis, bibit gratis, irigasi bagus, jalan bagus, rakyat sudah tenang. Setiap bulan kita cek di jalur motor itu berapa yang jual motor, berapa yang beli motor rakyat saya bulan ini. Sekian ribu Pak, di rakyat saya sudah amoi. Kalau kita tanya berapa yang beli motor, nggak ada Pak, berarti susah. Kan gampang ngecek gitu kan.
Mbak tanya ke leasing itu, berapa banyak yang macet? Oh banyak Pak, oh berarti lebih susah. Ya gampang. Ada yang macet? Nggak apa, aman. Oh berarti lagi bagus. Nah saya dulu selalu ngeceknya begini. Dulu zaman kita penjualan kendaraan bermotor setiap kabupaten itu beribu kali lipat-lipat. Zaman itu. Kenapa? Karena padi panennya 2 kali semua. Harga sawit mahal. Sampai haji pun meledak-ledak sampai bertahun-tahun nggak bisa naik haji. Saking banyaknya yang mampu naik haji pada waktu itu. Nah, ke depan akan kita ulangi lagi masa-masa kejayaan kita itu. Insya Allah kita bisa. Pasti kita bisa. Apalagi di buku-buku ini nggak bisa buku-buku ini mengandalkan perkebunan besar saja. Nggak bisa. Perkebunan besar itu enggak, ya bukan tidak ada manfaatnya buat kita, tapi lebih banyak manfaatnya buat para pengusaha dibandingkan rakyat. Saya akan cari jalan agar tersedia tanah yang cukup untuk kita bagikan minimal 4 hektar 1 kakak di Muku-Muku. Bisa. Saya ada jalan. Dulu saya sudah bikin namanya program revitalisasi perkebunan. Sudah berjalan, tapi belum banyak. Demikian, itulah program-program kita dari apa yang ditanyakan tadi mengenai Karang Taruna yang sangat menjadi pikiran dan perhatian kita untuk Karang Taruna itu. Saya sudah targetkan dari dulu itu setiap kampung itu harus ada 1 lapangan bola, 1 lapangan bola kaki, bola voli buat perempuan, 1 lapangan bola voli buat laki-laki. Tapi saya mendengar belum jadi. Ya sudah lah, memang harus kembali ke Bantar lagi, bagi kita lagi. Ya, cukup lagi bro. Ibu apa tadi bu? Oh masih sakit. Sangat. Ya. Secara di sini juga saya menyampaikan secara resmi. Ya pada kesempatan ini saya juga bisa kawan-kawan wartawan kutip bahwa ketika saya menjadi gubernur, maka setiap tahun itu pasti tersedia anggaran yang cukup untuk PBNU, untuk Muhammadiyah, dan untuk semua ormas-ormas Islam, juga termasuk untuk Majelis Taklim. Saya mendengar keluhan dari beberapa pihak bahwa NU tidak kebagian biaya operasional. Muhammadiyah juga seperti itu. Zaman saya kemarin dulu semua tersedia dengan baik karena organisasi keagamaan yang besar-besar seperti Muhammadiyah, NU, MUI, dan tingkat provinsi Majelis Taklim, dan tingkat provinsi sampai kabupaten itu harus mendapatkan porsi anggaran yang cukup karena mereka lah yang setiap hari berkomunikasi dengan rakyat dalam rangka perbaikan akidah. Kalau tidak diberikan anggaran, bagaimana mereka mau bekerja? Terakhir, kalau Bupati tidak mau, saya coba. Tenang aja, pasti, saya jamin. Cukup? Oh ya, masalah sarjana pengangguran. Tadi sudah saya umumkan. Ke depan, pertama, saya pastikan pengangkatan pegawai negeri sipil untuk guru dan tenaga kesehatan berbasiskan kepada daerah masing-masing. Tidak boleh lagi nanti guru-guru untuk daerah sini kita ambilkan dari tempat lain. Bidang dan macam-macam kita berbasiskan kepada daerah supaya pada saat kita kena bencana alam seperti dulu tidak pada pulang kampung semua, ada di sini karena memang kampungnya ada di sini. Ke depan akan seperti itu. Kemudian satu desa wajib beasiswa sekolah kedokteran di Universitas Bengkulu yang dulu saya dirikan, wajib, supaya pada saat nanti jadi dokter kembali ke kampung. Jangan tidak menyalahkan dokter, jangan sampai nanti
Jadi dokter bertugas sebentar, pulang kampung kita kekurangan dokter lagi. Tapi kalau dokternya sudah dari kampung ini, ya sampai mati pun dia di sini, nggak kemana-mana. Itulah gunanya saya mendirikan fakultas kedokteran dulu. Bukan untuk mengambil orang Jakarta, bukan mengambil orang dari mana-mana, nggak boleh. Fakultas kedokteran kita hanya boleh diisi oleh orang-orang dari kampung seprovinsi Bogor. Dan beasiswa. Itu yang saya buat dulu. Tapi sekarang saya dengar itu tidak berjalan. Tunggu, masih akan saya lakukan seperti itu. Ya, demikian Bu. Salam sama Mas Katno. Ya, kalau cukup saya mau lihat apa tadi? Nelayan ya? Ya ibu-ibu, bapak tadi kita sudah mendengar jabaran dari bapak mengenai program unggulannya. Jadi supaya itu tercapai hanya satu yang kita lakukan saat ini, yaitu coblos nomor. Coblos nomor berapa? Ini suara sudah mau habis, saking semangat mendukung Bapak Agus ini supaya menang menjadi gubernur pilihan kita. Agus ini Imron? Coblos nomor berapa? Terima kasih. Ya, tambahan sedikit. Saya cuma minta tolong sampaikan kepada keluarga kita yang tidak hadir bahwa Agustin sama Imron jadi nyalon, karena sampai hari ini masih hampir 40% masyarakat kita yang tidak tahu bahwa Agustin Imron jadi nyalon. Saya ditanya dari hasil survei, loh Pak, katanya rupanya ada orang-orang yang sengaja menyebarkan informasi bahwa Agustin sama Imron bakal nyalon. Nah, tolong sampaikan bahwa tidak demikian adanya. Kami sudah resmi nyalon. Memang kami sempat dijegal, tapi alhamdulillah Allah berkehendak lain. Allah berkehendak kami kembali mengembalikan kejayaan Provinsi Bengkulu seperti itu. Adik-adik Bawaslu minta maaf kalau keluarga saya ini kebetulan keluarga kita semua, kalau kita berkumpul dalam jumlah yang agak banyak, ini juga tidak disengaja, kami sekedar mampir spontan. Mohon maaf sekali. Demikian, supaya kita tidak berlama-lama berkumpul takut ada COVID. Ini gara-gara Agustin sama Imron nyalon COVID, jadi udah nggak berlaku. Ini gawat, ini nggak boleh begini. COVID udah minggat Pak. Saya setiap hari berjalan tuh dari tempat yang lain, paling cepat bisa tidur tuh jam 3 jam 4. Kenapa? Rencana pertemuan 4 titik 5 titik, tapi di tengah jalan berkembang sendiri. Di sini dicegat, disuruh mampir, disuruh makan, di sini dicegat, sampai akhirnya molor. Malam tadi baru selesai jam 3 lebih. Padahal jadwal saya cuma 5. Dari 5 berkembang menjadi 11 lebih. Begini terjadi di mana? Di setiap kabupaten. Kenapa seperti ini? Kalau saya lihat, rakyat kita nggak bisa lagi dibohongi. Rakyat kita itu ingin yang real saja, yang nyata saja. Pada saat kita memimpin, jangan betul kita hanya pandai berteori, pasti ditinggalkan rakyat. Pokoknya pada saat kita memimpin, berikan pembuktian kepada rakyat bahwa kita berbuat untuk rakyat. Nggak usah banyak ngomong, biar rakyat sendiri yang menilai. Saya pikir ibu-ibu nggak ingat urusan Komporgas, terus saya dengar-dengar tuh masih ingat. Betul. Saya pikir bapak-bapak agak ingat urusan yang traktor. Setelah dengar-dengar, dia diam-diam salam, Pak, terima kasih ya traktor. Masih ingat? Betul. Ada yang datang, Pak, terima kasih bibit sawitnya. Semua diingat, nggak usah Pak. Rakyat kita sudah cerdas, nggak akan tertukar. Yang mana yang benar dan mana yang salah, yang mana yang baik dan mana yang buruk, yang mana yang berguna dan tidak ada yang berguna, yang mana yang hanya teori-teori saja, yang mana yang praktekkan, rakyat pasti bisa dari sendiri. Demikian, mohon maaf,
Saya pikir kita langsung saja dulu. Ya, nggak mungkin saya makan sementara yang lain belum pernah makan. Kecuali yang lain semuanya makan, saya mau makan. Betul. Nah, kalau semuanya makan, saya. Oh bisa ya. Kalau kita mau makan sama-sama, saya mau. Tapi kalau saya harus makan sendiri, yang lain nggak makan, ada ya? Boleh saya makan ke dalam? Kalau gitu, di sini mulai juga makannya, benar? Ada? Ya, yang ibu bapak silakan di depan ya. Makannya. Oh ya, ya nanti kalau kita sudah selesai kopi, terus kita sudah jadi gubernur, kita bawa Roma Irama lagi ke sini nanti ya. Bawa Roma Irama lagi ke sini. Saya sudah kangen. Ya silakan. Ya silakan. Saya pastikan dulu. Ya silakan. Ayo sini. Ya. Ya, makan dulu ya. Saya boleh makan ya. Ya, yang mau makan silakan. Ya. Makan Pak. Pak, yuk ikuti ya, ikuti yang mau makan.
kita kasih tahu bisa mengatasi persoalan kalau kita tidak melihat langsung persoalannya apa. Ya. Tapi kalau kita bisa lihat langsung persoalannya apa, kita tanyakan kepada masyarakat, masalahnya seperti apa, lalu solusinya seperti apa, kita diskusikan, pasti ketemu solusinya seperti apa. Tapi kalau kita hanya di atas meja, di belakang meja, mendengar, tapi tidak mau turun ke bawah melihat langsung, tidak mungkin bisa menyelesaikan persoalan. Ya, saya sudah tahu, saya janji persoalan ini pasti bisa kita atasi. Ya, jadi nelayan nggak usah resah, tetap saja berada di sini. Dalam waktu akan menjadi prioritas bagaimana agar pada saat nanti surut, air tetap bisa mengalir ke sini sehingga kapal tidak perlu ditarik. Kita akan buat seperti itu. Solusinya, Sungai Pisang kita tarik ke sungai ini agar airnya mengalir sampai ke muara, sehingga air di sini nanti terus mengalir, sehingga lumpur yang masuk dari muara ke sini bisa hanyut kembali ke sana. Dan nanti air Sungai Pisang itu bisa kita alirkan juga buat sawah-sawah di sekeliling sini. Ya, itu solusinya. Saya mohon pamit, sudah basa-basa, mau lihat juga Sungai Pisang seberapa besar codetan yang harus kita buat. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.